Saya kira kalau kita berpegang pada surat Al-Anfal 51, sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Insya Allah kita tidak akan berburuk sangka. Gampangnya, setiap ada musibah, kita tinggal introspeksi. Jangan-jangan apa yang dikatakan Allah, demikian itu disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri. Di dalam hadis qudsi yang terkenal, itu ada disebutkan bahwa Allah mengikuti persangkaan hambanya. Tentunya pemahamannya jangan hitam putih. Tetapi kita lihat pada kasusnya ya. Contohnya begini, kalau kita dekat sama Allah, pasti kita masuk surga. Kenapa? Karena kita menyangka kalau dekat minta apa juga dikasih. Nah ini sangkaan ya. Saya bilang kalau begitu, mulai sekarang kalau betul-betul kita pegang, Allah akan sesuai dengan sangkaan kita. Mari kita sama-sama sekarang menyangka tidak ada neraka. Nanti waktu dimasukkan ke neraka, kita bisa protes, ya Allah, kami kan berprasangka bahwa neraka itu nggak ada. Mestinya engkau kan ikut dong. Kan hadisnya begitu. Kan nggak laku itu. Jadi dalam menggunakan hadis itu, kita harus pandai-pandai menggunakan tujuannya ini untuk apa. Itu harus tahu tujuannya untuk apa. Allah mengikuti persayangan hambanya, benar. Dalam arti misalnya begini, kita kena musibah, oh mungkin ini maksud Allah supaya kita sadar. Nah itu betul. Allah mengikuti persangkaan hambanya. Kemudian barangkali kita pikir begini, mungkin ini penghapus dosa kita. Itu betul, karena memang diajarkan demikian. Saya lanjutkan. Dari uraian di atas, tampaknya memang tidak ada pilihan lain bagi orang yang berakal selain harus yakin bahwa kejadian yang menurut mata manusia indah sesungguhnya belum tentu baik menurut kacamata Allah. Demikian juga kejadian yang kita pandang buruk belum tentu jelek dalam pandangan Allah. Pengalaman telah banyak membuktikan di balik kejadian buruk yang menimpa terdapat hikmah yang berharga. Bukankah jika kita memusatkan pandangan hanya pada tai lalat yang ada di wajah seseorang, maka tai lalat tersebut akan nampak buruk? Tapi cobalah pandang wajah itu secara keseluruhan. Kita akan melihat justru tai lalat itulah yang menjadi unsur utama kecantikan atau ketampanannya. Jadi di sini kita diajarkan jangan melihat sesuatu secara parsial, tetapi lihatlah dia secara utuh. Nah, contohnya tai lalat ini. Rano Karno tuh ada tai lalatnya kan. Coba sekarang ambil mikroskop, lihat tai lalatnya doang. Pasti jelek kan? Pasti jelek. Tapi kalau kita lihat Rano Karno secara utuh, dia ganteng justru karena ada tai lalatnya. Jadi kalau hidup ini jangan lihat hanya musibahnya aja, tapi kita lihat di balik musibah itu pasti ada sesuatu. Jadi kalau dianggap musibah itu kayak tai lalat itulah. Banyak orang yang hidupnya menjadi indah justru karena ada musibah. Janji Allah dalam Al-Quran bagi orang yang berserah diri. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya atau memeliharanya. Dalam surat At-Tolak ayat 3. Nah, kalau yakin akan janji-janji Allah, yakin dia tidak akan ingkar janji, sebetulnya alasan apa lagi nggak berserah diri? Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya, akan memeliharanya. Kan sebenarnya ini udah cukup kalau yakin akan janji Allah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jika kalian berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, niscaya dia menjamin rezekimu sebagaimana dia menjamin kebutuhan burung yang terbang di waktu pagi dengan perut kosong dan pulang di waktu sore dengan perut kenyang. Allah sudah memberikan jaminan, tinggal masalah keyakinan kan. Kalau kita yakin akan jaminan Allah itu, ya kita pasti akan bisa berserah diri. Menyerahkan jiwa kita ke arah Allah, segala persoalan kita lempar ke sana, tinggal ikhtiar. Gampangnya coba praktek aja. Mulai dari yang ringan.
dari sakit. Ketika sakit, waktu minum obat, coba rasakan sebetulnya kita berharap sembuh apa enggak. Nah, itu namanya belum berserah diri. Yang menyembuhkan bukan obat, betul. Nah, kok berharapnya ke obat? Berarti itu belum berserah diri, itu yang mudah. Yang lebih gedenya lagi, waktu kita dokter, kita berharap sembuh nggak ke dokter itu? Berharap kan? Nah, itulah belum berserah diri. Tahu nggak kalau yang menyembuhkan itu Allah? Nah, kenapa? Karena nggak yakin akan janji-janji Allah. Ikhtiar sebaik-baiknya, pusing, kita punya akal. Ikhtiar sebaik-baiknya, jangan obat merah diolesin ke sini. Apa nih ya? Oh, Panadol, oh, Paramek, apa ya? Nah, itu ikhtiar. Tapi nggak ada di situ punya, wah dengan ini sembuh. Hanya ikhtiar. Jadi obat ya kita cari dulu yang bagus, udah gitu minum aja. Tapi tetap aja ini kan hanya ikhtiar. Ini perintah Allah tuh hanya ikhtiar. Udah, nggak usah mikirin sembuh. Ternyata minum obat ini nggak sembuh juga. Jangan-jangan ikhtiar kita belum sempurna ini. Coba cari lagi yang lain. Nah, ini lebih bagus nih. Ya udah ini minum lagi. Itu aja. Tapi tidak mengharapkan minum ini sembuh. Nggak usah. Kalau yang kecil-kecil begini belum bisa berserah diri, gimana yang gede-gede? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bersabda, salah satu sebab aku menjadi kekasih Allah adalah karena aku tidak pernah merisaukan sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah. Kesembuhan siapa yang nanggung? Nah, kenapa dirisaukan? Rezeki itu kan ditanggung sama Allah, nggak usah dirisaukan. Iya kan? Penyakit juga begitu, penyembuhannya kan oleh Allah, nggak usah dirisaukan. Kalau dia belum menyembuhkan, pasti ada maksud lain di balik itu. Jadi kalau soal yang sudah ditanggung Allah, nggak usah kita risaukan, biarin aja. Jangan kita minta sembuh, karena sembuh itu hakikatnya belum tentu baik. Di dalam surat Hud ayat 46, itu disebutkan, jangan kamu meminta sesuatu kepadaku, kalau kamu tidak tahu itu hakikatnya baik. Sembuh itu hakikatnya baik apa bukan? Belum tentu, ya jangan diminta. Tapi kalau kita mintanya begini, ya Allah, sembuhkanlah aku supaya aku dapat beribadah lebih khusyuk pada Engkau, ya boleh. Kalau itu kan hakikatnya baik. Ya. Banyak maksud Allah memberikan kita ujian. Tapi semua maksudnya tidak ada yang negatif. Semua maksudnya baik. Saya ulangi ya cerita Nabi Khidir sama Nabi Musa. Coba bayangkan. Ketika Nabi Musa berjalan dengan Nabi Khidir, tiba-tiba Nabi Khidir ini membunuh seorang anak laki-laki yang belum dewasa. Anak laki-laki cakep dibunuh sama Nabi Khidir. Bayangkan, bapaknya kayak apa rasanya itu. Tapi ternyata apa? Setelah dijelaskan oleh Nabi Khidir, aku bunuh anak ini. Kenapa? Aku ingin menyelamatkan kedua-duanya. Yang pertama, bapaknya. Bapaknya ini ahli ibadah. Tetapi karena anak ini tumbuh sehat dan cakep, kecintaannya kepada anak ini menjadi demikian kental, sehingga kecintaan kepada Allah mulai luntur. Sehingga setiap ibadah yang keinget anaknya. Akhirnya sama dia dipotong, dia dibunuh. Dengan dibunuh, nah, dia bisa lagi kan langsung ibadah kepada Allah gitu. Nah, si anaknya sendiri gimana? Dia belum dewasa. Dibunuh juga langsung masuk surga. Belum tentu kalau udah dewasanya nanti jadi orang yang taat. Nah, jadi selalu ada di balik itu skenario Allah, tetapi jelas skenario Allah itu positif, tidak ada skenario Allah yang negatif. Pasti positif. Semua ada maksudnya Allah untuk itu. Nah, tinggal kita introspeksi aja. Apakah diri kita sekarang dalam tracknya? Itu aja tinggal. Orang akan mudah berserah diri bila ia hakul yakin bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan awal. Kehidupan yang amat singkat, kehidupan yang penuh dengan kesenangan yang menipu. Nah, bayangkan coba sekarang. Orang tidak punya keyakinan ini. Susah atau mudah berserah diri? Kalau orang punya keyakinan, kehidupan ini kan hanya kehidupan awal. Kehidupan awal itu hanya sebentar. Dibanding kehidupan nanti yang akan kita jalani. Itu di sana waktu tidak terbatas. Tapi kalau di dunia ini, kehidupan awal ini, berapa lama sih kita? Nggak sampai 1,5 jam menurut waktu akhirat. Jadi kalau kita umur sekarang udah kepala 4, mungkin kita hidup tinggal beberapa menit lagi. Nah, yang beberapa menit ini akan menentukan hidup yang berabad-abad nanti. Kalau orang punya keyakinan seperti itu,
berserah diri akan lebih mudah. Orang sulit berserah diri kenapa sih? Karena hanyut oleh egonya. Jadi begitu orang sudah bisa mengenyampingkan egonya, kemudian dia menghanyutkan pada kehendak Allah, dia bisa berserah diri. Ya kan? Orang bisa mengenyampingkan egonya, itu kan buah dari keyakinan-keyakinan yang dia miliki. Ya. Kalau dia udah bisa mengenyampingkan egonya, sudah, dia hanyutkan aja dirinya pada kehendak Allah. Sakit, pikir coba, siapa yang mau kita sakit? Saya mau sakit enggak? Enggak. Istri saya? Enggak. Anak saya? Enggak. Enggak ada yang mau saya sakit. Tapi kenapa saya sakit? Kenapa saya masuk rumah sakit? Allah yang mau. Kalau gitu saya ngikut aja. Nah itu menghanyutkan diri pada keinginan Allah. Kita hanyutkan diri aja pada keinginan Allah. Allah yang ini kita sakit, ya udah kita ikut. Itu kalau kita sudah bisa mengenyampingkan ego. Kita udah minta setiap hari ihdinas siratal mustaqim. Ya, 17 kali kita minta. Loh, kenapa dikasih jawaban seperti ini malah kita protes? Inilah jawabannya. Nah, kalau kita punya keyakinan Allah Maha Suci, Allah Maha Pinter, tentunya ini kan enggak. Apalagi dia udah janji bahwa Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Jadi yang diberikan kepada kita itu sebetulnya ya cubitan sayang supaya kita menjadi baik. Adapun indikator keberhasilan dari berserah diri yaitu tidak adanya rasa was-was, khawatir ataupun kecewa. Yang ada adalah ucapan dengan penuh rasa syukur alhamdulillah atau dengan penuh rasa ikhlas innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Luqman 22, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan. Nah artinya menyerahkan diri kepada Allah itu jiwanya, bukan raganya berbuat kebaikan itu. Berbuat kebaikan tuh ya semua aturan main itu berbuat kebaikan.